ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kata beliau, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini guru Al-Bukhari, dari imam ahli hadits yang terkenal. Riwayat-riwayat beliau semuanya ada di dalam Kutubus Sittah. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Abu Raja Al-Baglani Al-Thaqafi Al-Khurasani, dari negeri Khurasan. Kata beliau, haddatsana Al-Laits, menceritakan kepada kami Al-Laits, yaitu Al-Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri. Ini dari ulama Mesir, dari ulama Mesir. Ya, kalau kita kan biasanya dengar nama Imam 4 ya, Abu Hanifah. Siapa Imam 4? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Al-Laits bin Sa'ad ini semasa dengan Imam Malik, semasa dengan Imam Malik. Kalau ahli fikih, Imam Malik ahli fikih di kota Madinah, kalau beliau ahli fikih di kota Mesir. Tapi dari keajaiban, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berguru juga kepada Al-Laits bin Sa'ad ini. Dan ada murid lain lagi, imam lain lagi, namanya Abdullah bin Wahab. Itu murid senior Imam Malik, murid senior Imam Malik. Lebih dikedepankan dalam riwayat daripada Imam Syafi'i kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Dan Abdullah bin Wahab juga meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad. Jadi sudah dua, Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab. Dua-duanya berguru kepada Imam Malik dan berguru juga kepada Al-Laits bin Sa'ad. Dan bersama dengan itu semua, Imam Syafi'i berkata, Abdullah bin Wahab berkata bahwa Al-Laits bin Sa'ad lebih ahli fikih dari Imam Malik. Al-Laits bin Sa'ad lebih ahli fikih dari siapa? Dari Imam Malik. Ya. Beliau ini kalau di masanya muftinya negeri Mesir, Al-Laits bin Sa'ad. Padahal beliau dari sudut keturunan bukan orang Arab asli. Dari bapak-bapaknya begitu, ada yang dari keturunan budak kemudian dimerdekakan. Al-Laits bin Sa'ad ini. Tapi bersama dengan itu Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu agama. Menjadilah beliau seorang yang disegani dan diambil ilmu darinya oleh seluruh ulama di masanya. Kata beliau rahimahullah, an Yazid ibni Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib. Ini juga orang Mesir, Abu Raja kunyanya, dari Mesir. Kata beliau, an Abil Khair, dari Abul Khair. Abul Khair namanya Marthad bin Abdullah, Marthad bin Abdullah. Ini juga dari Mesir, juga dari Mesir. An Uqbata ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini Uqbah bin Amir, sahabat mulia dari Juhaina, tapi beliau tinggal di Mesir. Tinggal juga di mana? Di Mesir. Dan ini perhatikan ya, sanadnya ini bermuara kepada orang-orang Mesir, sanad hadits. Ini kalau kita ambil pelajarannya, para ulama ahli hadits itu mereka berkeliling ke berbagai negeri, kumpul riwayat-riwayat dari berbagai negara.
Imam Al-Bukhari punya riwayat orang-orang Mesir. Subhanallah. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah meninggal, para sahabat berpencar. Ada yang tetap di Madinah, ada yang ke Mekah. Seperti setelah itu Ibnu Abbas terkenal di Mekah. Ada yang ke Syam, ada Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah. Punya fikih sendiri di sana. Terus ada yang ke Mesir. Nah, seperti Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada yang ke Kufah, wilayah Irak. Ada Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari. Banyak sahabat berpencar ke berbagai negeri. Ya. Ya bisa dibayangkan ya, Nabi itu mewariskan ilmu ke siapa? Kepada para sahabat. Para sahabatnya tidak berkumpul di satu tempat, berpencar kemana? Ke negeri-negeri. Ya. Dan di negeri-negeri itu mereka punya murid-murid. Nah, terbentuklah madrasah-madrasah. Makanya ada fikihnya penduduk Madinah, ada fikihnya penduduk Mekah, ada fikihnya penduduk Kufah, penduduk Mesir. Ya. Seperti Imam Malik fikih penduduk Madinah. Beliau kuasai banget. Abu Hanifah itu fikihnya penduduk Kufah. Nah, datang Imam Syafi'i ini beliau orang Mekah, belajar dari fikihnya penduduk Kufah, beliau belajar juga dari fikihnya penduduk Madinah. Jelas ya? Digabungkanlah berbagai madrasah. Baik. Ya. Jadi subhanallah, akhirnya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihafal oleh para sahabat, tapi terjaga di tempatnya masing-masing. Nah, ini datanglah para ulama ahli hadits di abad kedua ketiga, mereka ini yang berkeliling ke negeri-negeri, melakukan perjalanan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya, bahkan Al-Bukhari itu beliau bercerita masuk ke negeri-negeri umat Islam, menjumpai lebih dari 1000 guru, itu dikurang waktu puluhan tahun beliau bolak-balik. Ya bisa dibayangkan ya, bagaimana jasa-jasa mereka mengumpulkan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara dan menjaganya.